Pemirsa Nusantara News Today, kami melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Vonis 16 tahun penjara, Khairul Arifin ajukan banding, duga ada bukti kunci yang ditutupi. Labuhan Batu, 13 Juni 2021. Khairul Arifin, terdakwa dalam kasus narkoba, menyatakan banding atas putusan pengadilan negeri Labuhan Batu yang menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda 3 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukumannya akan bertambah menjadi 16 tahun 6 bulan. Putusan ini diterima Khairul Arifin pada Senin, 3 Juni 2021, pukul 11.05 WIB. Setelah mendengarkan putusan, Khairul Arifin sontak berontak saat akan digiring ke mobil tahanan. Ia merasa ada ketidaktransparan pihak Jaksa Penuntut Umum JPU dalam membuka barang bukti, terutama terkait isi ponsel milik bandar narkoba, Endar Muda Siregar. Mohon agar hakim dan penegak hukum di Labuhan Batu tidak menghilangkan barang bukti percakapan Endar Muda Siregar agar terang benderang dengan siapa Endar Muda. Siregar melakukan komunikasi bisnis haram narkoba di Labuhan Batu, desak Khairul Arifin. Ia secara tegas menyatakan bahwa semua pihak terkait harus mendengar dan melihat apa yang ada di ponsel Endar Muda Siregar. Kan ada laboratorium forensik agar jelas semuanya, pungkasnya. Ia menambahkan kalau itu tidak dibuka, percuma itu tuntutan jaksa JPU. Bukti yang sesungguhnya ada di HP Endar Muda Siregar. Khairul Arifin merasa vonis yang diterimanya tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya, terutama karena bukti dari ponsel Endar Muda Siregar terkesan ditutupi untuk menjeratnya. Kekecewaan terdakwa ini menuai sorotan tajam terhadap penegakan hukum di Labuhan Batu yang terkesan menjatuhkan hukuman tanpa membuka kasusnya secara terang benderang ke publik. Ia bahkan memohon kepada Presiden Prabowo untuk menginisiasi agar ponsel Endar Muda Siregar dibuka di pengadilan. Menurutnya, ponsel tersebut adalah penguat fakta atas komunikasi bisnis haram narkoba di Labuhan Batu yang seharusnya dibuka agar semua jaksa dan hakim bisa mendengar kepada siapa Endar Muda Siregar melakukan aktivitas bisnis haramnya. Ada, belum dihilangkan. Tolong dibuka jelas-jelasnya. Kenapa nggak dibuka? Buka dong, dengan jelas-jelasnya. Biar terang benerang semua masalah kasus ini. Siapa yang berkomunikasi di situ jelas. Handphone Sikandar masih ada. Tolong jangan dimusnahkan. Saya mohon kepada penegak hukum. Bang, ada apa dengan handphone Sikandar? Dia dibuka dengan terang-terangnya. Semua di situ pihak kejaksaan, pihak hakiman harus mendengar apa yang ada di handphone Sikandar. Kan ada laboratorium. Kan susah kita. Buka sudah jelasnya. Siapa yang di situ? Siapa yang nyuruh Sikandar jual sabu? Kan terang. Kalau nggak dibuka apa ini jaksa? Buka dong. Ada putusan hari ini, putusan hakim itu menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara. Sudah denda yang dia dengan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 6 bulan. Artinya 16 tahun 6 bulan seperti itu. Atas putusan tersebut, terdakwa tadi sudah menyampaikan secara langsung, tidak ragu-ragu menyampaikan bahwa dia akan banding. Nah, setelah keluar dari persidangan, kita langsung diri, beliau meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menginisiasi agar handphone milik Endar itu supaya dibuka, supaya jelas terang benderang dengan siapa Endar sebenarnya komunikasi. Karena berdasarkan peralatan yang ada di kepolisian maupun di lembaga negara yang lain, ya, uji lab forensik dan sebagainya sudah sangat canggih. Walaupun percakapan dari handphone Endar itu sudah dihapus, sudah dicuci, dibersihkan, tetapi masih bisa dimunculkan lagi oleh alat yang canggih yang dimiliki oleh negara ini. Dengan siapa saja sebenarnya Endar Muda Siregar ini berkomunikasi terkait dengan peredaran bisnis haram narkotika jenis sabu.